Salam God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kita baca renungan dari Injil Lukas pasal 15 mengenai permintaan maaf. Di sini tertulis bahwa Tuhan Yesus berkata ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin di jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu yang tambun, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita.'" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa waktu yang lalu kita pernah dihebohkan dengan kasus penganiayaan pemuda dan remaja yang menganiaya sesamanya. Kebetulan pelaku anak dari salah satu pejabat di Ditjen Pajak.
akibat perbuatan sang anak, di mana korban masih remaja juga yang harus dirawat di rumah sakit, masuk ke ICU berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan menghabiskan dana untuk biaya pengobatan katanya ratusan bahkan sampai miliaran. Akhirnya media online maupun media-media cetak membongkar kelakuan keluarganya yang ternyata hidup mereka sangat hedonis. Sehingga sang ayah harus minta maaf dan dipecat dari jabatannya. Sekarang masih dalam persidangan. God lovers, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, permintaan maaf yang sungguh-sungguh dapat menjadi langkah pertama menuju pengampunan. Permintaan maaf yang berhasil dapat melarutkan amarah, rasa malu, menunjukkan rasa hormat, membangun rasa percaya, dan membantu mencegah kesalahpahaman yang lebih lanjut. Ketika kita meminta maaf dengan tulus, akan membuat orang jauh lebih mudah mengampuni. Permintaan maaf sejati tergantung pada 3 hal sebenarnya. Pertama-tama adalah penyesalan. Kenapa penyesalan ini adalah tidak akan mengulangi dan melakukan kesalahan yang sama kembali. Yang kedua, permintaan maaf sejati itu tergantung pada tanggung jawab. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita minta maaf, kita bersedia menerima semua konsekuensi dari perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah perubahan. Harus ada perubahan di dalam hidup kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang bacaan kita tadi, dapat kita lihat bahwa si bungsu yang keras kepala pulang ke rumah setelah menghabiskan harta warisan bagian yang dimintanya. Menghampiri bapaknya dengan kerendahan hati dan perasaan bersalah dan berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak lagi." God lover yang dikasihi Tuhan. Bahkan pada ayat 19 kita bisa melihat si bungsu ini menunjukkan penyesalan atas luka dan kesedihan yang ia timbulkan. Ia mau bertanggung jawab atas tindakannya dan siap bekerja sebagai pekerja upahan. Ini konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita diperintahkan untuk mengampuni orang lain ketika mereka bertobat dan menyesal. Lukas 17 ayat 3-4 berkata, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali, sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Selain itu, dalam roh kerendahan hati dan kasih yang sama, kita harus terus menolong mereka yang perlu memaafkan kita dengan mengajukan permintaan maaf yang tulus. Permintaan maaf yang tulus tidak memaksa orang lain untuk mengampuni, namun merupakan hal yang benar untuk kita lakukan. Kita harus mengambil langkah pertama menuju kebebasan untuk mengampuni. God lover, meskipun permintaan maaf yang tulus datang dari lubuk hati tidak dapat mengubah masa lalu, namun dapat mencerahkan masa depan kita. Jadi apa salahnya kalau kita menjadi orang yang mau mengampuni, mudah memberi maaf. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali lagi atas anugerah dan kebaikan Tuhan, di mana kali ini kami diingatkan kembali untuk bisa belajar memberi pengampunan kepada siapapun yang melakukan kesalahan kepada kami. Kami tahu ketika kami mengampuni, masa lalu tidak bisa diubah, tapi setidaknya kami melapangkan jalan kami ke depan, mencerahkan langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube ini kepada kerabat kita, handai taulan, teman-teman, agar mereka juga sama-sama seperti kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom.